di sesi 8, Good Health, Good Business, Healthy Community. Hari ini kita bicarakan mengenai Healthy Community. Menciptakan lingkungan atau komunitas yang sehat itu penting, tapi yang lebih penting adalah menentukan dan memilih komunitas atau lingkungan mana yang sehat itu. Sehat atau tidaknya lingkungan Anda akan berdampak terhadap kehidupan Anda sendiri. Tidak mungkin Anda akan sehat kalau di lingkungan tempat Anda berada, merokok di tempat umum menjadi kebiasaan, meludah di sembarang tempat menjadi hal yang lumrah, dan batuk serta bersin tidak ada yang menggunakan penutup mulut. Bagaimana mungkin Anda bisa sehat di lingkungan yang sakit seperti itu? Memilih dan menentukan lingkungan sehat itu penting. Namun jika Anda sekarang telah terlanjur berada pada lingkungan yang tidak sehat, maka mulailah melakukan perubahan. Tanpa adanya kesepakatan dan komitmen bersama, mustahil kesehatan lingkungan dapat tercipta dengan baik. Oleh karena itu, Anda harus memulai kebiasaan sehat di lingkungan Anda. Pilih lingkungan mana yang Anda ingin bersama. Jangan salah pilih lingkungan. Lanjut, kita akan masuk ke wealthy. Mahatma Gandhi pernah menyampaikan sebuah kutipan tentang kekayaan. It is health that is real wealth, and not piece of gold and silver. Dengan kata lain, kesehatan merupakan kekayaan yang paling nyata. Sementara itu, Confucius, seorang filsuf asal Cina, juga menyampaikan sebuah kutipan tentang kekayaan. Di negara yang diatur dengan baik, maka kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan. Confucius juga menambahkan bahwa di negara yang diatur dan tidak diatur dengan baik, kekayaan adalah menjadi sesuatu yang memalukan. Steve Jobs pernah mengatakan, dia tidak kembali ke perusahaannya untuk menghasilkan banyak uang. Dengan kekayaannya yang dia anggap sudah cukup ketika dia berumur 25 tahun, net kekayaan yang dia punya adalah 100 juta US dollar. Saya kira sekitar 1 triliun. Dia memutuskan untuk tidak membicarakan hal tersebut, menghancurkan hidupnya, bukan karena uang. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kecerdasan yang dia miliki. Nah, sehingga dia masuk ke perusahaannya, bagaimana dia melakukan kreatif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata kaya sebagai punya harta yang banyak, uang, rumah, atau apapun yang bisa membuat orang lain mengatakan kaya. 4 karakter dasar pribadi kekayaan. Kita lanjut. Kemampuan mengelola uang ini sangat penting karena ada ungkapan yang mengatakan it's not about how much money do you earn, but it's about how you manage it. Percuma punya uang banyak, namun tidak bisa mengelolanya. Perencanaan keuangan sebagai strategi supaya kita bisa hidup pas. Kita tidak butuh kaya, kita hanya butuh hidup pas. Pas butuh, pas ada. Tidak boleh lebih, namun juga tidak boleh kurang. Sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik. Namun, memiliki harta yang lebih itu menjadi suatu anugerah jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Nah, kata pas ini sangat unik apabila kita bisa melakukan dengan pas juga. Untuk menjadi orang yang bijak dalam mengatur keuangan tidaklah sulit. Kuncinya hanya satu. Jangan sisakan gaji Anda setelah dapat gaji. Habiskan saja. Mengerikan, kan? Ada 4 cara yang dilakukan untuk menghabiskan uang dengan benar. Pertama, bayar infak, zakat, dan sedekah. Itu merupakan hak Allah. Kita kembalikan. Kedua, bayar cicilan utang, hak orang lain. Jangan sampai menunda-nunda pembayaran utang ketika Anda telah mempunyai uang. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk kezaliman terhadap orang yang Anda utangi. Ketiga, saving. Keempat, shopping. Setelah berbelanja, barulah sisanya kemudian Anda saving. Jika cara ini terus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah bisa melakukan saving. Karena uang Anda keburu habis untuk berbelanja.
Sekarang saatnya Anda berubah urutan yang salah tersebut. Anda harus melakukan saving dulu, baru kemudian sisa uang Anda untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan lainnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.